Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi wa man wafa wa ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Sungguh bagi orang-orang beriman itu saat diajak kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menata kehidupannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Allah, maka mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Dan sungguh mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Segala puji serta syukur hanya milik Allah yang sudah mempertemukan kita hari ini, sore ini, di jam yang baik ini, hari yang baik ini. Limpahan rahmat Allah selalu tercurah kepada kita semua. Mudah-mudahan bersimpuhnya kita sore ini di sini, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi mulia yang dijamin terbebas dari segala dosa, sudah ditentukan surganya sama Allah, yang membawa kita keluar dari kegelapan kepada cahaya, yang selalu khawatir, selalu memperhatikan umatnya supaya umatnya benar-benar bisa selamat di dunia dan akhirat. Memberikan contoh kepada kita yang luar biasa, yang tentu saja hanya satu tujuannya, untuk keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan umatnya di dunia dan di akhirat. Satu yang membedakan antara manusia ini adalah keimanan. Allah mensyariatkan bahwa keimanan itu ternyata menjadi penentu, menjadi pembeda di antara orang-orang yang ada di muka bumi ini. Apakah mereka sudah bisa menerima risalah tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW atau belum, atau mereka masih menutup dirinya dari risalah tersebut. Kalau menutup itu di dalam buku itu ada cover ya, covernya itu penutup artinya gitu ya. Dan kalau cover itu di dalam konteksnya keimanan menjadi kafir. Kafir itu diserap menjadi cover gitu. Jadi kafir itu sebetulnya orang-orang yang masih menutup diri dari cahaya agama Allah. Jadi bukan sesuatu yang kasar. Kalau kita secara kebangsaan gitu ya, entah juga secara kebangsaan atau secara kepejabatan, bahwa kita itu tidak boleh mengkafirkan orang, padahal sebetulnya bukan mengkafirkan ya. Kalau misalnya kita ada orang yang masih menutup diri terus disebut kafir, ya itu bahasa halus sebetulnya gitu ya. Jadi kita lebih menghaluskan lagi karena kita orang timur, jadi wah ini non muslim katanya, padahal kafir aja gitu, nggak apa-apa juga. Nah itulah yang membedakan antara orang-orang yang beriman, yang mendapatkan cahaya agama Allah, dan orang-orang yang masih menutup diri. Kalimat iman pertama kali disebutkan, difirmankan oleh Allah, dzalika kitabur la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalimat iman pertama kali disebutkan dalam Quran surat
Yang barusan dibacakan? Ada yang tahu? Quran surat Al-Baqarah, ya betul. Di sini Masya Allah, barusan Pak Faisal sudah memberikan pembukaan yang luar biasa. Sebetulnya ustadznya beliau ini gitu ya, bisa memberikan arahan kepada yang hadir semua, kepada para juniornya di sini gitu. Saya melihat Pak Faisal ini sebagai pimpinan yang mengayomi, tidak menempatkan dirinya sebagai bos gitu ya. Karena setuju gitu nggak? Perilaku beliau begitu nggak? Begitu. Begitu ya. Karena pada saat saya hadir pertama kali ketemu beliau di sini gitu, sedang kemana? Sedang mengunjungi teman-teman katanya. Membahasakannya mengunjungi teman-teman. Ingin dekat dengan teman-teman yang hadir di sini. Jadi bukan cuma masalah prestasi kerja saja, tetapi juga sisi emosionalnya di situ. Belum lagi saat saya hadir ke atas, yang didengar sama saya itu bukannya lagu-lagu Justin Bieber atau lagu Jah Fajar, tetapi yang diperdengarkan murotal. Masya Allah, saya bilang tuh ya, ini teh BJB syariah atau BJB konvensional? Saya sampai, oh Masya Allah, saya hadir di tengah orang-orang soleh ini, insya Allah. Jadi saya pun ingin menyampaikan, tadi ini baru ditanya apa topiknya kah yang akan disampaikan, aduh apa ya gitu ya. Tetapi inilah tanpa bermaksud untuk menggurui, kehadiran saya di sini itu untuk sharing, untuk mengingatkan diri sendiri supaya mudah-mudahan hikmahnya sampai kepada kita semua. Jadi saya pilihkan tema seperti ini karena saya mengalami kalau agama itu agama itu selama berapa puluh tahun gitu ya. Karena kita secara negara, mungkin sebagai negara sekuler, memisahkan kehidupan agama itu, apalagi zaman saya, mungkin zaman Pak Faisal juga ya, pada zaman Pak Harto itu belum ada. Sekarang taklim di mana-mana, wah luar biasa gitu. Pak Harto itu benar-benar menjaga sekali harmoni gitu ya, atas nama NKRI gitu. Jadi ada kanalisasi bagi umat Islam, dibuatkan partainya sendiri. Bagi orang-orang yang agak demokratis, dibuatkan partainya sendiri. Bagi orang-orang yang di antara keduanya, dibuatkan partainya sendiri. Jadi segala sesuatunya itu diplot gitu. Nah baru setelah Pak Harto gak ada gitu, giroh keislaman di masyarakat kita itu benar-benar meledak, benar-benar memuncak gitu ya. Dan sisi baiknya itu alhamdulillah ada giroh, ada semangat untuk memperbaiki agama kita. Tetapi juga ada sisi gelap di situ, mungkin bukan sisi gelap dah, sisi agak sedikit kurang tepat, bahwa giroh itu menjadikan kita masing-masing merasa paling benar, masing-masing merasa paling dekat dengan ajaran Rasulullah, sehingga kita cenderung sedikit-sedikit menyalahkan orang lain gitu ya. Kalau nggak sama kita, wah itu berseberangan sama kita, wah itu kafir, wah itu bid'ah, wah itu segala macam gitu ya. Padahal agama Islam itu rahmatan lil alamin. Dan tahap itu masih pada ranah keilmuan saja, masih dalam ranah praktek, masih dalam ranah pembicaraan saja gitu. Belum nyurup artinya apa? Tahu yang nyurup orang Sunda banyak di sini. Kalau Pak Faisal mungkin Togalo mungkin nggak tahu nyurup teh apa ya. Nyurup itu meresap gitu. Kehidupan beragamanya itu meresap kepada perilaku. Jadi orang-orang yang beragama itu mencerminkan perilakunya itu seperti ajaran agamanya yang diajarkan, yang diterimanya oleh mereka gitu ya. Tetapi akhir yang kita lihat sekarang ini biasanya orang sholat tetapi masih perilakunya masih jauh dari orang-orang yang mempunyai nilai-nilai sholatnya gitu ya. Padahal tadi disebutkan bahwa keimanan itu tandanya adalah
mereka yang mendirikan sholat, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Untuk lebih mudahnya, bukan lebih mudahnya lah ya, kita biar sama-sama bahwa ada satu parameter bahwa yang disetujui bersama gitu ya, kita yang hadir di sini. Mari kita lihat sholat saja, ibadahnya gitu. Sebelum kita membahas yang lain-lain karena waktunya juga sempit. Sholat itu, apakah sholat itu sudah menyerap kepada perilaku kita, sudah tercermin kepada akhlak kita, apa yang dimaksudkan Allah, apa yang diperintahkan Allah, kenapa Allah memerintahkan kita sholat, dan sholat itu wujudnya seperti apa di dalam perilaku kita. Sudahkah itu? Ada yang merasakan itu? Ada? Kenapa kita disuruh sholat sama Allah? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hey, ayo kita sholat, ayo kita sholat. Kita bertanya, ya Allah, kenapa kita harus sholat? Kenapa kami harus sholat? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari kita raih. Kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan kemenangan. Falah itu sebetulnya kesuksesan, kebahagiaan. Jadi Allah itu bukan membebani, memberikan kewajiban kepada kita untuk melaksanakan segala ibadah sesuai dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah itu, apa ibadah itu? Segala bentuk ketaatan yang kita hadirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang diniatkan semata-mata karena Allah. Bentuknya seperti apa ibadah itu? Bisa macam-macam. Ada ibadah yang ghair mahdoh dan ibadah yang mahdoh. Yang mahdoh itu segala sesuatu ibadah yang sudah tentu rukun dan syaratnya gitu ya, sudah tertentu, gak bisa lagi dirubah-rubah. Tetapi ada juga ibadah yang ghair mahdoh, yang tentu saja kalau diterjemahkan lagi ada yang hablum minallah dan hablum minan nas. Segala sesuatu yang kita lakukan dinisbatkan karena Allah bisa bernilai ibadah. Jadi kalau misalnya sholat juga yang kita laksanakan itu tidak diniatkan karena Allah, bahkan yang orang sholat itu juga celaka, bisa celaka. Jadi jangan merasa bahwa kalau kita sudah sholat sudah aja kita selamat, tidak. Ya, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang-orang yang gimana ya, orang Allah memerintahkan kita sholat tetapi kita malah digelari tetap celaka, padahal kita berusaha melakukan ketaatan. Benarkah melakukan ketaatan? Coba lihat niatnya untuk melakukan ketaatan itu, niatnya kepada siapa? Ternyata niatnya ingin dilihat pimpinan gitu. Oh Masya Allah, ini untuk assessment berikutnya nih, ini karena awal tahun, wah jadi lebih rajin sholatnya supaya Pak Faisal melihat kita sholat gitu ya. Karena pimpinan kita melihat kita sholat, dengan begitu wah kita dicap sebagai orang soleh. Niatnya sudah salah. Jadi wara'un itu ingin dilihat sama orang. Niatnya bukan karena Allah, tetapi niatnya ingin dilihat oleh orang. Maka celakalah orang-orang yang niat sholatnya seperti itu. Jadi apa memang sesungguhnya yang Allah maksudkan dengan sholat yang diwajibkan kepada kita semua ini? Allah memberikan keterangannya di dalam Quran surat ke 29 ya, Al-Ankabut ayat 45 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi ternyata kehidupan beragama kita yang dulu dipisahkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan kita, sosial
termasuk di dunia kerja gitu, bahwa udahlah kalau di kantor nggak usah bawa-bawa agama, lu mah ini mah kita bicara keuntungan saja gitu. Ternyata tidak begitu. Bagi orang-orang yang merasa memiliki ada iman di dalam dirinya, saat ada orang yang mengingatkan untuk menata kehidupan, termasuk profesi, profesional, segala macam yang dilakukannya di dalam kehidupan sehari-hari gitu, mari kita merujuk kepada segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Mereka akan mengatakan, baik, ayo dengan semangat, saya mendengar dan saya akan taat. Orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman akan melakukan seperti itu. Jadi ternyata perintah sholat itu tidak hanya sholat saja. Sholat itu ternyata Allah ingin membawa dampak pada pembentukan karakter kita yang wujudnya nanti keluar sebagai akhlak. Bagaimana dampaknya? Sebelum kita sholat, kita diperintahkan untuk utslu. Utslu itu apa? Ayat yang pertama kali turun apa? Ada yang tahu wahyu yang pertama kali turun apa? Al-alaq. Iqra. Iqra. Apa artinya iqra? Bacalah. Bacalah. Kalau kita melihat di Quran, utslu juga sama. Utslu itu terjemahannya bacalah. Kenapa perintah sholat sama Allah disampaikan dengan utslu bukan iqra? Padahal keduanya sama-sama terjemahannya bacalah. Jadi ternyata ada perbedaan yang sangat fundamental dari kedua bahasa tersebut, kedua istilah tersebut yang Allah sampaikan. Kalau utslu itu, kalau baca iqra itu baca, tidak harus ngerti, baca aja pokoknya, gak usah ngerti. Jadi kita diajarkan, nggak tahu kalau teman-teman sudah masih punya nggak waktu itu ya, kalau belajar baca itu, ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Pokoknya harus baca aja gitu ya, tanpa harus mengerti siapa sih si Budi ini, alamatnya di mana, pokoknya mah baca aja gitu ya. Kenapa semuanya tuh si Budi gitu? Budi punya 6 apel, 3 dimakan sama adik Budi. Budi aja semuanya. Kita nggak tahu, nggak bertanya gitu. Emang si Budi ini siapa sampai seviral itu gitu ya di dalam sekolah gitu. Ada yang namanya Budi di sini. Wah, masya Allah, Kang Budi punten. Ya gitu. Ternyata Budi itu kerjanya di BJB ini yang dulu itu ya. Nah tapi kita waktu itu diperintahkan baca sajalah pokoknya. Oh iya, kalau sudah baca bisa, dia pintar baca sudah. Tetapi utslu berbeda. Utslu meskipun terjemahannya sama gitu ya, bacalah. Di balik itu, utslu itu asal kata dari tilawah. Pasti sudah sering ya kalau tilawah ya. Karena kalau misalnya yang membaca Quran disebut qori. Qori ya, qori yang membaca disebut qori. Yang menerjemahkannya biasanya disebut siapa? Tilawah ya, sari tilawah biasanya disebutkannya gitu. Nah, jadi utslu itu asal kata dari tilawah. Kalau tilawah itu artinya membaca, tapi kita juga harus paham. Dan setelah paham harus bisa mengamalkannya. Itulah utslu. Makanya Allah memerintahkan untuk sebelum sholat pahami dulu bacaan-bacaan sholat, pahami dulu gerakan-gerakan sholat, pahami dulu waktu-waktu sholat. Untuk apa? Supaya kalian itu sholat semuanya membawa dampak kepada kehidupan pribadi masing-masing. Tidak hanya saja onggeng-onggengan begitu, tapi tidak tahu apa yang dibaca saat ruku. Artinya apa? Kenapa kita harus takbiratul ihram seperti ini atau seperti ini? Kenapa harus bersedekap 1 kali saja, tidak diputar? Pengennya nggak sopan dong, yang kiri duluan. Pengennya, biasanya kan kita melakukan segala sesuatunya dengan tangan kanan. Jadi tangan kanan dulu yang disampaikan, terus diputar gini baru ini. Tetapi tidak. Kenapa harus 1 kali angkat saja takbiratul ihram seperti ini? Kenapa orang yang berdiri sholat, regangan kakinya itu tidak lebih dari bahunya? Kenapa demikian? Semua itu harus dipelajari supaya kita bisa benar-benar merasakan manfaat sholat itu kepada
diri kita masing-masing, bukan hanya yang bernilai ibadah, tetapi juga wujud di dalam perilaku kita. Karena orang yang sholat itu ternyata kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Coba saya perhatikan di sini, kita muhasabah sama-sama ya. Kita sama-sama barusan sudah sholat maghrib. Tetapi setelah yang sholat itu, apa yang dimohonkan di saat maghrib itu? Kenapa kita sholat maghrib? Apa artinya maghrib? Ada yang tahu? Nah, ternyata kita semua juga masih meragukan, apa ya maghrib? Kenapa harus sholat maghrib? Kenapa harus jam segini sholatnya? Gitu. Ternyata di balik semua itu juga, kalau kita pelajari, kalau kita telaah lebih jauh lagi, ada maksud-maksud Allah yang menggiring kepada bahwa ibadah semua itu yang disyariatkan kepada kita mengarah kepada pembentukan karakter untuk menjadi pribadi yang sukses dan bahagia di dunia dan akhirat. Cung, siapa yang pengen sukses? Angkat tangan. Sukses aja ya. Cung, yang pengen bahagia? Bahagia saja ya. Cung, yang pengen sukses tapi nggak bahagia? Nggak ada. Yang bahagia tapi nggak sukses. Yang penting gua mau bahagia, yang penting happy. Kebahagiaan itu sederhana. Belanja cilok 10.000 bahagia. Siapa yang nggak pengen? Ada pengen bahagia tapi nggak sukses. Kalau di dalam agama itu yang disebut sukses itu namanya faiz. Pak Faisal ini pribadi yang sukses. Karena ya namanya, dari namanya saja sudah terlihat. Faiz, Fauzan, Faizin, itu tuh sukses, gitu ya. Nah, kita nanti menjelang lebaran itu mina aidin wa faizin katanya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses ngapain? Menahan hawa nafsu dan membakar segala dosa. Itu maksudnya, tujuannya ke sana. Kalau misalnya hanya itu yang ingin dicapai, yang ingin diberikan sama Allah, maka perintahnya Allah tidak akan mengajaknya dengan menyebutkan kata falah. Hayya ala faiz, hayya ala faizin, gitu ya, mengajaknya kalau ingin sukses saja. Tetapi kalau pilihannya cuman bahagia saja yang ditujukan oleh Allah untuk kita, tanpa kesuksesan yang ingin diraih oleh kita, tentu perintahnya juga kebahagiaan itu di dalam Islam itu namanya farah, fariha, farihu, farhan. Nah, itu kebahagiaan. Jadi Kang Farhan itu bahagia tapi belum tentu sukses ini memimpin Bandung. Namanya Farhan, namanya bahagia gitu ya. Kita lihat saja, mudah-mudahan dia juga menjadi orang yang faizin, menjadi orang yang sukses memimpin Bandung. Nah, jadi ternyata Allah memilih diksinya adalah falah. Falah itu artinya bahagia dan sukses. 5 kali sehari sok cobi. Tetapi kita melakukannya masih dengan enggan-enggan, masih dengan geus asar deui, asana kene cikene asana lohor, ayeuna geus asar deui. Baru selesai asar, apalagi Dennis yang tugasnya di sini di depan gitu ya, melayani klien yang datang. Oh, kayaknya barusan asar, sekarang udah maghrib lagi. Dan ini gua kayaknya belum selesai juga kerjaan gua ini gitu ya. Transaksi hari ini kayaknya memusingkan banget gitu. Kenapa seperti itu gitu? Padahal kita, kalau orang-orang yang sholat tidak akan pernah mengeluh dalam melaksanakan segala pekerjaan yang ditugaskan kepada dia. Karena dia tahu bagaimana cara menata waktu. Kenapa Allah memberikan waktu kepada kita, mengajak kita untuk meraih kemenangan, kesuksesan itu, kebahagiaan itu 5 kali sehari. Dan di waktu-waktu yang tertentu saja. Aqimis salata liduluki syamsi illa ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat di waktu-waktu tersebut. Di waktu-waktu yang dipilihnya adalah waktu fajar, saat tergelincir matahari, waktu zuhur dan waktu asar, dan waktu tenggelamnya matahari di saat maghrib, isya, dan kemudian bertemu lagi dengan fajar.
Dan sesungguhnya sholat subuh itu kata lainnya sholat fajar. Kenapa sholat fajar disebut sholat fajar? Kalau kita telaah lagi lebih dalam gitu ya, orang-orang profesional seperti teman-teman semua di sini tuh, masya Allah, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Dan bukan cuma sekedar sholat, jadi bukan pola pikirnya digeser, bukan yang penting sholat, bukan yang penting sholat, tetapi sholat itu penting. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu yang penting, tentu kita akan lebih berhati-hati. Tentu kita ingin melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan sempurna, mendekati kesempurnaan gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang sepele, sudah aja gitu. Hal-hal yang sepele kita lakukan juga selewatan aja. Tetapi kalau melakukan sesuatu yang penting, kita akan berusaha mencurahkan segenap perhatian kita, seluruh isi hati dan jiwa raga kita, melakukan segalanya supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Itulah sholat. Sholat itu penting. Jadi tadi kalau misalnya sholat itu, orang-orang yang mendirikan sholat dijauhkan dari dua sumber keburukan. Segala macam yang ada di dunia ini, keburukan itu sumbernya hanya dua saja, fahsya dan mungkar. Apa itu fahsya? Segala sesuatu yang dikabarkan oleh faraj. Faraj itu farji, sahwat. Jadi itu dosa yang disebabkan oleh faraj, yang disebabkan oleh syahwat. Apa saja itu? Misalnya pornografi, pornoaksi, ya, LGBT, punten. Kalau ada yang di sini agak tersindir, ya, itu dosa besar. Jadi segera insaf, ya. Adeknya, Kang Budi entenya sehat, alhamdulillah. Ya, punten. Kalau orang-orang sholat dijauhkan sama Allah dari hal-hal tersebut. Tapi kalau kita sekarang jujur saja kepada diri sendiri, ke saat kita sendiri ya, Imam Syafi'i menyatakan kalau yang paling sulit itu adalah melakukan ketaatan di saat sendiri. Tetapi kalau orang sudah bisa melakukan ketaatan di saat sendiri, masya Allah, apalagi di hadapan orang, dia akan menganggap bahwa dia melakukan ketaatan itu semata karena Allah, tidak lagi memperhitungkan manusia gitu ya. Nah, kalau masih suka memberi kesempatan kepada mata ini untuk melihat hal-hal yang bukan hak kita untuk melihatnya, berarti sholatnya masih perlu dipertanyakan lagi. Masih suka melihat ya gambar-gambar dengan rok mini, dengan tank top, apa segala macam gitu, apalagi yang lebih parah lagi gitu ya. Itu perlu dipertanyakan. Kok sholat tetapi masih melihat hal-hal tersebut gitu ya? Karena itu adalah fahsya. Mungkar itu apa? Segala sesuatu yang diingkari oleh hati, yang ditolak oleh hati. Apa saja itu? Misalnya berbohong, ya, berbohong. Ini pulang di BCB ini pulang udah dari jam 4 misalnya ya, tetapi jam 7 kenapa masih ada gini? Ada pengajian, masih ada pengajian ini. Wah, dilihatin, di videoin. Oh iya betul, suami atau istrinya ada pengajian. Tetapi di hari berikutnya padahal nggak ada pengajian, udah gini, ada kenapa masih telat pulangnya? Ada pengajian gitu. Berbohong. Padahal mah lagi nongkrong di mana gitu ya, di ngopi dulu apa dulu gitu sama teman-teman, hangout dulu gitu. Padahal karena kalau misalnya orang rumah tahu itu, wah pasti marah besar. Tetapi berbohong. Yang masih berbohong hati-hati. Coba lihat lagi sholatnya seperti apa. Ya, berbohong. Ngomongkeun batur. Saya yakin di sini mah tidak ada yang suka ngomongkeun batur ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Saya yakin betul. Menggibah gitu ya. Nah itu semuanya menghujat, berkata kotor gitu ya. Kuku lutus gitu ya. Denis hati-hati, kuku lutusnya dikurangi ya. Nah itu, coba periksa lagi berarti sholatnya seperti apa? Sudah seperti yang disyariatkan oleh Allah belum gitu ya? Karena itu semua berkaitan erat dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi ternyata ibadah yang kita lakukan ini sama Allah benar-benar untuk membuat kita
sukses dan bahagia. Kalau kita mengikuti tuntunan itu seperti yang diperintahkan oleh Allah, contohnya sudah terbukti dengan luar biasa. Orang-orang saat turunnya Islam itu di sebuah tanah yang tandus, gak ada apa-apa, dan orang-orangnya itu orang-orang yang menggabungkan jahlun dengan pribadi yang jahil. Kebodohan, keburukan, puncaknya kebodohan itu jahlun bertemu dengan orangnya jahil, menjadi zaman yang diliputi dengan jahiliyah, zaman kebodohan. Bukan cuma kebodohan, segala kerusakan ada di situ. Tetapi kenapa Allah menurunkan Islam di sana? Bukan di tanah Romawi yang sudah sukses 670 tahun yang lalu gitu ya. Atau bukan di tanah Persia, di Imperium Persia yang sudah jauh lebih sukses 1670 tahun, jauh lebih sukses. Tetapi ini malah diturunkan di tanah yang tandus gersang dengan orang-orang yang benar-benar bodoh katotoloyo, nggak ada araheunana gitu ya. Diturunkan di situ. Dengan penuh kesabaran dipilih orang yang maksum, yang bisa dipercaya, pribadi mulia Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kesabarannya yang luar biasa menata kehidupan step by step sampai akhirnya hanya dalam waktu 22 tahun 2 bulan sekian hari, tanah yang tandus yang bodoh kata toloyoh itu tadi bisa berkembang luar biasa dengan kesuksesan dan kebahagiaan yang luar biasa pribadi-pribadi, baik secara kolektif maupun secara individual ya. Orang-orang itu menjadi sukses dan menyebar ke seluruh dunia. 2/3 dunia bisa dikuasai oleh Islam hanya karena gara-gara yang pertama diajarkan oleh Rasulullah adalah sholat. Abdurrahman bin Auf kalau misalnya pengen cerita sukses, kekayaannya luar biasa, orang paling kaya, terbuat dari emas kapaknya juga. Bagaimana nilai kesuksesannya itu, awal kesuksesannya seperti apa, padahal dia dari modal yang benar-benar nol. Seorang pengusaha kalau sekarang sih ya, ayo berusaha gini, saya nggak punya modal mau usaha apa gitu ya. Tetapi Abdurrahman bin Auf yang diajarkan pertama kali adalah sholat. Saat berdiri seperti apa? Abdurrahman bin Auf saat mau ikut hijrah ke Madinah, mengikuti Rasulullah oleh orang-orang Mekah, boleh kamu pergi, tetapi tinggalkan segala yang kamu miliki di Mekah. Kamu pergi aja dengan baju yang menempel di badan. Oke? Dengan begitu pergi dengan baju yang menempel di badan. Tetapi Rasulullah mengajarkan dia untuk sholat. Berdiri seperti apa, bacaannya apa. Saat hadir di Madinah, mereka menawarkan, kaum Ansor itu menawarkan, wah katanya kamu orang kaya di Mekah ya, sekarang kamu pasti sudah punya gaya hidup dong. Biasanya kita sok ngarumas, yang tadinya kaya terus ngegejret ya, yang tadinya di 10 terus ketiga, biasanya sok ayawe perilaku yang antik-antiknya tuh ya, gak mau naik angkot ya, gak mau bersinggungan, gak mau pakai Grab gitu ya, karena biasa pakai mobil pribadi dan branded mobilnya juga. Tetapi Abdurrahman bin Auf saat hadir di situ, silakan, kamu berhak atas setengah harta yang saya miliki. Itu kata orang yang terkaya di Madinah. Dan untuk istri kamu pilih saja, siapa wanita yang paling cantik maka boleh kamu beristri. Kalau itu masih sedang menjadi istriku, tunggu aku diceraikan, habis masa idahnya sok silahkan nikahi. Dan itu tuh benar-benar dilakukan. Tetapi apa yang dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, terima kasih saudaraku, semoga Allah melimpahkan keberkahan bagi harta yang kau miliki dan harta yang kau akan kau bagikan. Tetapi semua itu tidak untukku. Sekarang tunjukkanlah di mana pasarnya. Di mana pasarnya, hanya diberi ditunjukkan di mana pasarnya. Nggak usah dikasih modal, nggak usah dikasih harta atau segala macam. Tunjukkan saja pasarnya. Dan dari situ 3 hari kemudian menjadi banyak keuntungan yang diperoleh. 3 bulan kemudian menjadi orang terkaya ketiga di Madinah. 3 tahun kemudian menjadi orang yang paling kaya di Madinah, dan sepertiganya dihutangi sama dia, sepertiganya disantuni, sepertiganya dimodali penduduk Madinah.
Itu dari mana? Dari sholat. Rasulullah yang mengajarkan sholat kepada beliau. Begitu juga dengan Al-Ghifari. Al-Ghifari sekarang mah nama sekolah di Bandung ya. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Dia seorang begal, seorang preman, seorang rampok, tukang bobok tatarok. Tetapi saat diajarkan sholat sama Rasulullah, beliau menjadi ustadz, malah menjadi ustadz, dan pulang ke Ghifar, tempatnya berasal, dan mengislamkan semua orang-orang Ghifar sampai saat kembali ke Madinah itu, Madinah menjadi orang-orang yang lebih dihargai karena orang-orang Ghifar itu preman semua. Nah ini ada kampung Ghifar itu, semuanya isinya perampok, semuanya isinya penjahat gitu. Tapi saat diajarkan sholat sama Rasulullah, berubah menjadi pribadi yang baik. Itu secara individual. Secara kolektif, Islam menjadi kekuatan yang mendunia, menguasai 2/3 dunia, mengalahkan Romawi dan mengalahkan Persia yang sudah ribuan tahun jauh lebih sukses. Itu awal mulanya dari sholat. Makanya hari ini saya ingin mengingatkan diri sendiri betapa sholat itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang harus kita perhatikan betul sesuai dengan perintah Allah. Di samping keistimewaan lainnya, bahwa sholat itu Allah memberikan jaminannya. Kalau belum juga memuaskan bahwa sholat itu menjauhkan kita dari fahsya wal munkar, Allah menjamin, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad itu taukid yang memastikan, Allah ingin memastikan bahwa siapapun orang beriman yang melaksanakan sholatnya dengan baik, dengan khusyuk, sholatihim khashi'un, sholatihim menjadi jamak, jadi bukan sholat yang belang betong, subuh sholat gitu ya, tapi karena kesibukan di kantor, zuhur kelewat, asar nanti aja di jamaah sama asar, zuhurnya ternyata kelewat juga, maghrib ternyata aduh bagian bakso tahu, ternyata lupa, nanti aja di jamaah sama isya, saat isya geus secara rapi pulang, jemputan telat, pulang ke rumah, aduh ternyata udah fed up banget, udah capek banget, kelewat lagi. Naudzubillah. Jangan sampai kita melewatkan sholat, karena waktu-waktu sholat itu, dibalik itu semua Allah ingin kita bahagia. Subuh, asbah, idza subhi idza tanafas. Jadi subuh itu disebut fajar juga. Perintahnya tadi Quran al-fajr. Kalau Quran itu meliputi segala sesuatu yang ingin kita sampaikan, apapun itu bentuknya, bau zikir, bau doa, kalimat thayyibah, kalimat doa-doa bahasa Indonesia pun gitu ya, atau bahasa keseharian kita seperti apa, itu disebut Quran. Maka perintahnya Quran al-fajr. Jadi sampaikanlah segala sesuatu rencana, apa yang sudah direncanakan itu saat fajar. Jadi saat kita sholat subuh itu bukan cuma sekedar sholat saja, tetapi kita tuh sudah punya agenda. Dan agenda itu kita bawa ke Allah. Allah, hari ini rencana saya mau pergi ke kantor. Di kantor ini ada akad, akan bertemu klien dari anu. Mudahkan ya Allah, limpahkan keberkahan, jauhkan aku dari segala keburukan yang nyata dan tersembunyi. Setelah itu dengan percaya diri pergi ke kantor. Ternyata saat pergi ke kantor, banyak sekali masalah. Tibalah sholat duhur. Apa artinya duhur? Duhur itu dari namanya idhar. Idhar itu terang, benderang, jelas, segala sesuatunya nyata terlihat. Jadi saat kita tadi memberikan proposal sama Allah untuk memberikan kita kelancaran, tetapi ada saja orang itu diberikan kesulitan, ya, diberikan tantangan, supaya apa? Allah ingin melihat kesungguhan dia seperti apa dalam bekerja. Saat duhur tiba, maka kita kembali lagi kepada Allah, kita istirahat. Tadinya ini yang lagi sepaneng, ini kalau mesin itu otak dipakai kerja itu ya luar biasa. Kita istirahatkan sejenak,
basuh kepala ini dengan air wudhu, dingin banget gitu ya. Muka ini dibasuh gitu, dan kita kembali tenang, beristirahat, meminta lagi sama Allah. Ya Allah, kenapa aku dihadapkan sama segala tantangan yang aku hadapi hari ini? Padahal aku sudah bermohon kepadamu ya Allah. Kalau kepadamu yang maha mengetahui segala yang baik untukku, kalau kepadamu yang menghendaki kesuksesan untukku, engkau tidak mengijabah doaku ya Allah. Kamu lantas kepada siapa lagi aku harus memohon? Tunjukkan kepadaku jalannya ya Allah. Dengan begitu kita kembali lagi bekerja, kita menghadapi, bisa menyelesaikan lagi. Setiba waktu asar, apa asar artinya? Sampai kita ada waktu Quran surat al-Ashr. Ya, masing-masing sudah hafal Quran surat al-Ashr itu seperti apa. Jadi kita menjelang sampai sore itu, waktu sore itu sudah berapa banyak yang kita lakukan bernilai ibadah. Allah ingin tahu, kita bekerja ke kantor itu karena siapa? Karena gaji, karena bos, karena keluarga, karena kebutuhan anak, karena siapa? Kalau niatnya semata-mata karena Allah, maka Allah jugalah yang akan memberikan rizki itu kepada Anda. Allah jugalah yang akan menyelesaikan segala permasalahan yang Anda hadapi. Allah jugalah yang akan memberikan makan kepada Anda saat Anda lapar. Allah jugalah yang akan menyembuhkan Anda saat Anda sakit. Karena Anda menisbatkan, meniatkan segala sesuatunya karena Allah. Jadi kalau sudah begitu, orang beriman itu tidak akan pernah sulit. Jaminannya Allah tadi, bahwa orang-orang beriman pasti bahagia, pasti sukses, pasti berkecukupan. Kalau yang berjanji bukan manusia, ini yang berjanji Allah. Jadi kalau mau komplain sama Allah, Allah, engkau janjikan bahwa kami orang-orang beriman itu pasti bahagia. Tuntut sama Allah. Kalau berani. Kalau memang, artinya kalau berani, kalau memang benar-benar sudah iman itu sudah tertancap di dalam diri kita dengan kuat, dan kita sudah benar-benar merasakan nikmatnya iman. Segala urusan kita sudah dinisbatkan karena Allah saja, baru menuntut karena Allah, kepada Allah. Tetapi kalau masih tawar-menawar gitu ya, waktu sholat juga masih digeser-geser gitu, nanti aja tuh, terutama ini wanita ya, misalnya akhwat itu, duhur, sadur, aduh, ini teh bedaknya bedak mahal, foundationnya gua teh lagi beli yang mahal, yang viral gitu, nanti aja lah dideketin sama asar, biar wudunya sekali, gitu ya. Jadi nggak usah wudu lagi, nggak usah batal lagi, karena ini teh bedaknya gua lagi pakai yang mahal gitu ya. Lipstiknya juga nggak mau dihapus karena, masya Allah. Padahal yang memberikan kemampuan Anda untuk membeli kosmetik mahal itu siapa? Allah. Allah yang menempatkan Anda bekerja di BJB cabang Buah Batu ini. Banyak sekali orang-orang yang menghendaki posisi Anda yang Anda tempati di sini. Saya tahu banyak sekali teman-teman saya yang pengen masuk BJB, apapun itu. Yang jadi Anda ini termasuk orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun, kata Allah. Orang-orang tadi yang qad aflahal mu'minun itu, orangnya disebut orang-orang yang muflih, orang yang sudah menggenggam kesuksesan, kebahagiaan itu. Jadi Anda ini orang-orang muflihun, orang-orang yang sudah menggenggam kebahagiaan, kesuksesan dari Allah. Sekarang masalahnya, Anda sudah bersyukur apa belum? Dengan semua karunia itu. Apa itu syukur? Ada yang tahu syukur itu apa? Nah, syukur itu memperlakukan segala sesuatu yang diterima oleh Anda dari Allah sesuai dengan keinginan Allah, sehingga Allah ridho memberikan keberkahan kepada segala sesuatu yang Allah berikan kepada Anda. Istilah barokah itu istimrar ziyadatul khair. Jadi konsisten terus, kebaikannya teh bertambah terus gitu. Jadi kalau tadi masalah wudu dengan nggak mau menghapus make up yang mahal gitu, buat Anda apa sih? Mahal, emang berapa mahal sih lipstick itu? Emang berapa mahal sih bedak itu gitu ya? Dan misalnya teman-teman yang laki-laki juga saat menghadap Allah itu di luar kantor tentu saja ya, jangan pakai kaos-kaos yang bergambar, bertulisan gitu ya, Persib doaing belakangnya itu, sehingga
ini teh kenapa orang jadi baca ininya gitu ya, Persib nu aing kumaha aing gitu ya, gambarnya depannya Ronaldo, belakangnya Messi gitu, wah gitu. Tetapi pakailah pakaian terbaik untuk menghadap Allah. Perhatikan sholat. Untuk sampai dari hari ini sampai ke depan, mari kita lebih memperhatikan sholat itu. Tadi sampai ke maghrib, maghrib terus isya. Isya itu apa? Isya itu asya, dari asya ma'isyah. Ma'isyah itu kesibukan yang amat sangat untuk kita mencari segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini. Allah itu maha tahu waktunya malam itu untuk beristirahat. Sok sekarang mah tutup segala aktivitas itu. Yang tadinya asya masih membuka aktivitasnya itu masih sibuk aja gitu ya. Padahal sudah malam, ini sudah waktu jam kantor juga sudah habis. Sekarang tutup dengan isya. Sudah tutup saja isya. Ditutup segala sesuatu kesibukan kita itu supaya apa? Supaya otak kita tenang, hati kita tenang, tubuh kita rileks, segala sesuatunya baik gitu, sampai kita mau terbaring tidur itu Allah ingin kita bahagia. Perhatikan, Allah tutup dengan isya bahwa aku ingin kalian itu bahagia. Bukan saat tertidur itu, saat terlentang itu masih memikirkan transaksi, masih memikirkan akad, masih memikirkan segala sesuatu yang ada di kantor. Tetapi saat tertidur itu saatnya bermuhasabah dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hatur nuhun kamu segala kalungsur langsaran kebaikan yang Kau berikan kepadaku hari ini. Bertemu dengan teman-teman kantor, bertemu dengan klien, melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan lancar. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan ya Allah. Saat ini aku saatnya tidur, tidurkanlah aku dengan nyaman, bangunkanlah aku nanti dalam keadaan sehat walafiat untuk kembali beraktivitas sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Kalau sudah begitu, sudah enak, bangun lagi, berdoa lagi, beraktivitas lagi seperti biasa karena Allah. Terus begitu berulang-ulang. Itulah perilaku orang beriman. Itulah perilaku orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan perilaku yang terus-menerus diulangi, kita akan semakin jago. Saat kita semakin jago, saat kita semakin dekat dengan Allah, itulah keriduan Allah semakin turun kepada kita, dilimpahkan. Kaya itu mudah. Kaya itu mudah. Dan orang Islam itu pasti kaya. Siapa yang menjamin ini? Rasulullah Muhammad SAW. Beliau itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu. Saat berkumpul para sahabat dan mendapatkan pampasan perang, Quran surat Al-Anfal tadi seperti apa diberitakan, dikumpulkan segala sesuatu harta, dan para sahabat berkumpul dengan mata wajah yang berbinar-binar. Wow, betapa banyaknya, karena mereka itu kebanyakan orang-orang miskin. Saat melihat harta yang luar biasa itu, masing-masing punya kehendaknya sendiri-sendiri. Dan Rasulullah tersenyum saja melihat para sahabat itu. Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum melihat kami? Ya, aku bahagia melihat kalian semua menatap harta yang begitu banyaknya. Tapi ketahuilah, aku ingin menitipkan wasiat kepada kalian semua. Aku tidak takut kalian itu miskin, karena aku yakin kalian itu pasti kaya. Orang-orang Islam itu pasti kaya. Tetapi aku takut, aku khawatir saat Allah menghamparkan dunia ini di hadapan kalian, dan kalian lupa akan Allah. Dan Allah mengazab kalian semua seperti kaum terdahulu, yang Allah berikan keberuntungan, yang Allah berikan fame and fortune kepada kalian semua. Jadi kaya itu mudah, karena kita ditakdirkan pasti kaya. Tetapi masalahnya bagaimana kita menata kekayaan tersebut. Sudahkah kita sesuai dengan segala kehendak Allah? Kira-kira itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semua ini membawa kebaikan kepada kita semua. Untuk itu mari kita sama-sama bermunajat, bertaqarrub kepada Allah, memohon kepada Allah untuk selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, menyempurnakan segala petunjuknya bagi urusan kita.
Semoga Allah ridho atas segala sesuatu yang kita kerjakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa-dosa ibu bapa kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa suami kami, dosa-dosa istri-istri kami, Ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Mudahkanlah segala urusan kami, Ya Allah. Berikanlah yang Kau janjikan kepada kami. Teguhkanlah kami semua di dalam agama-Mu, Ya Allah. Engkau menjanjikan kesuksesan, Engkau menjanjikan kebahagiaan kepada kami. Tunaikanlah, Ya Allah. Dan berikanlah ketaatan kepada kami sesuai dengan yang Engkau ridhoi, Ya Allah. Jadikanlah solat-solat kami menjadi wasilah turunnya rahmat-Mu kepada kami semua, Ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, Ya Rabb, berikanlah tuntunan keberkahan kepada pemimpin-pemimpin kami, terutama di kantor ini. Ya Allah, berikanlah istiqomah kepada pemimpin kami untuk bisa memberi tauladan kepada kami dalam kebaikan, dalam ketaatan hanya kepada-Mu saja, Ya Allah. Bekerja sama dalam ketaatan dan kesabaran. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil adsad wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhirul da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.